Assalamualaikum teman-teman, ibu dosen, dan kakak-kakak semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Rencana Belajar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ataya Kamelia Wida sebagai pemateri 1, Dinda Novira Yulianda sebagai pemateri 2, Julio Ivanes Wandivigya sebagai pemateri 3, Zakia Salsabila sebagai pemateri 4. Saya, Ina Filjanati Cema Puteri sebagai moderator, dan Isma Wasila sebagai notulen. Terima kasih. Sekarang langsung kita simak penjelasan dari pemateri-pemateri kelompok 3. Selamat belajar semuanya. Pengertian rencana belajar. Rencana belajar terdiri dari dua kata, yaitu rencana dan belajar. Rencana adalah pertimbangan atau pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Rencana juga dapat diartikan sebagai cerita, rancangan, atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan belajar adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan atau pembelajaran, melatih, dan merubah tingkah laku. Menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, serta alat atau media apa yang akan diperlukan. Pembelajaran dan perencanaan memiliki hubungan yang erat karena perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk mencapai tujuan belajar itu membutuhkan pengorganisasian, penyampaian, pengolahan, dan pemerolehan dari pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya pembuatan rencana belajar. Mengapa penting? Proses pembelajaran merupakan kegiatan belajar di mana aktivitas ini selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal maupun informal. Perencanaan pembelajaran sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan rencana belajar dapat mengurangi kecemasan dan ketidakpastian, memberikan pengalaman, dan memberikan arahan untuk pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan pembelajaran yang efektif dan profesional dalam mengelola waktu. Tujuan dari perencanaan pembelajaran ini untuk menitikberatkan pencapaian dan hasil yang didapatkan dalam kegiatan belajar. Manfaat dari perencanaan pembelajaran ini diantaranya sebagai petunjuk arah dalam menjalankan proses pembelajaran, pola dasar untuk mengatur tugas yang menjadi prioritas, sebagai alat ukur suatu pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan rencana belajar, untuk mengelola menghemat waktu dan tenaga, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baiklah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran. Adapun langkah-langkah untuk menyusun rencana belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kuliah, seperti apa saja mata kuliah yang harus diambil dalam semester ini, sistem penilaian seperti apa yang digunakan oleh dosen, dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan kegiatan, tindakan jangka panjang dan jangka pendek dengan batas waktu yang ditentukan. Misalnya, penyusunan rencana belajar berdasarkan banyaknya mata kuliah yang diambil satu semester. Itu digunakan untuk jangka panjang. Dan untuk jangka pendeknya, adanya list dari tugas kuliah. Yang ketiga, menuliskan masalah-masalah dan risiko yang mungkin terjadi serta cara mengantisipasinya. Yang keempat, menentukan kemungkinan sumber bantuan yang mungkin diperoleh dan jenis bantuannya. Misalnya, bantuan dari teman, dengan jenis bantuannya meminjam buku. Yang kelima, susunlah langkah-langkah tindakan dengan rinci dengan menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun targetnya. Yang keenam, mengevaluasi pelaksanaan rencana belajar. Yang ketujuh, menyusun rencana belajar yang baru setiap dilakukannya perubahan rencana. Misalnya, mata kuliah yang akan diambil ditambah atau dikurangi. Empat, merancang rencana belajar di perguruan tinggi. Membuat rencana belajar sangatlah diperlukan untuk kita para mahasiswa yang sedang dalam masa pembelajaran. Rancangan rencana mahasiswa bisa disesuaikan dengan jadwal di kelas, jadwal organisasi,
dan jadwal kegiatan-kegiatan lainnya dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan rencana pembelajaran yang sudah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Menjadi seorang mahasiswa harus memiliki tujuan terutama dalam perkuliahannya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, selalu hadir dalam perkuliahannya. Yang kedua, belajar dengan teratur. Yang ketiga, menggunakan waktu luang sebaik mungkin. Dan yang keempat, hindari untuk bermain-main kalau hanya membuang-buang waktu. Dan yang terakhir, belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Lima, format rencana belajar. Untuk format rencana belajar, tidak ada aturan yang ditetapkan. Semua bebas tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Kita dapat membuatnya dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Berikut contoh rencana belajar 1 harinya. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kami masih sama-sama sedang belajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.